Penggerakan organisasi adalah pengarahan atau pelaksanaan yang dilakukan terhadap rencana yang telah ditetapkan agar semua anggota dapat bekerja sama sesuai dengan tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan telah ditentukan oleh organisasi tersebut. Pergerakan dalam sebuah organisasi berarti implementasi dari rencana atau planning yang telah ditetapkan di awal. Menurut George R. Terry, menggerakkan adalah menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana dan pola organisasi. Upaya menggerakkan ini juga bisa disebut sebagai upaya untuk merealisasikan suatu rencana dengan cara atasan memberi arahan dan motivasi ke karyawan atau organisasi lainnya agar dapat bekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka masing-masing di dalam organisasi tersebut. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Niscaya Bule, NIM 2022-310005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya unsur manusia di dalam organisasi. Nah, di dalam organisasi yang namanya sumber daya manusia itu sangat dibutuhkan, di mana dimanfaatkan untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan secara baik. Nah, di dalam sumber daya manusia itu yang dibutuhkan itu banyak, baik itu secara waktu, tenaga, kemampuan manusia, baik daya pikir maupun daya fisiknya. Jadi sumber daya manusia itu dijadikan sebagai faktor pertama atau faktor utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Meskipun di dalam organisasi tersebut sudah ada modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam yang melimpah, maka jika sumber daya manusia tidak ada, maka tidak ada yang bisa mengelola dan memanfaatkan semua hal-hal tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia sangatlah mempengaruhi organisasi, di mana jika sumber daya manusia tidak ada, organisasi tersebut atau perusahaan tersebut akan mengalami kegagalan atau kerugian besar karena tidak dapat mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut dengan baik. Sekian. Perkenalkan, nama saya Sylvester Lalu dengan NIM 2022-31003. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan dasar manusia. Konsep hierarki kebutuhan manusia Maslow awalnya berasal dari pengamatannya terhadap perilaku monyet. Berdasarkan pengamatan ini, Maslow menyimpulkan bahwa kebutuhan tertentu lebih diutamakan daripada yang lain. Misalnya, air merupakan sumber utama kehidupan bagi makhluk hidup. Makhluk bisa bertahan hidup kelaparan dan tanpa makan, tapi tidak haus dan tanpa air. Ini yang disebut dengan Maslow sebagai kebutuhan dasar dan kemudian membaginya menjadi berbagai tingkat kebutuhan. Maslow menyimpulkan bahwa jika kebutuhan tingkat yang lebih rendah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat berikutnya dapat terpenuhi. Menurut Maslow, pemenuhan kebutuhan didorong oleh kekuatan motivasi, yaitu motivasi yang kurang atau differences growth, dan motivasi yang berkembang, motivasi atau growth. Motivasi defisit adalah upaya manusia untuk memuaskan defisit yang di dalam motivasi untuk berkembang adalah motivasi yang timbul dari dasar ego manusia, dan motivasi untuk mewujudkan tujuan diri berdasarkan kemampuan tumbuh dan berkembangnya kemampuan diri sendiri sebagai tujuan. Kemampuan atau kemampuan setiap orang berbeda-beda dan bersifat bawaan. Terima kasih, saya Sylvester Lalu.